Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para siswa kelas 9 yang saya banggakan, bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi keselamatan sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas seperti dalam keadaan normal seperti kemarin-kemarin. Nah, dalam kondisi seperti ini, karena tidak mungkin bertatap muka langsung, maka mari kita melakukan aktivitas belajar secara daring atau online. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan materi, yaitu Tauhid kelas 9. Jadi dalam tauhid itu ada 3 pembahasan. Yang pertama ilahiyat, yang kedua nubuwat, yang ketiga sam'iyat. Ilahiyat itu pembahasan yang berkaitan dengan Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Kemudian nubuwat itu pembahasan yang berkaitan dengan para nabi, yaitu sifat wajib nabi, rasul, sifat mustahil, sifat jaiz. Dan sam'iyat yang ketiga, sam'iyat adalah perkara-perkara yang wajib kita yakini karena ada dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, masalah sam'iyat ini banyak, dan pada kesempatan ini kita akan membahas masalah dosa dan taubat. Musannif berkata dalam Kifayatul Awam, wa mimma yajibu i'tiqaduhu annal wuqu' fil kaba'ir ghairal kufri la yujibul kufra. Termasuk perkara yang wajib diyakini adalah bahwa jatuh dalam dosa besar selain kufur, jatuh dalam dosa besar selain kufur ini tidak menyebabkan kekafiran. Jadi sebelumnya perlu kita pahami bahwa dosa itu ada 2, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar seperti membunuh manusia, dosa kecil itu seperti membuka aurat 1 kali, 1 kali. Kalau berkali-kali nanti bertumpuk-tumpuk sehingga seperti dosa besar. Nah, dosa itu ada kalanya menyebabkan seseorang menjadi kufur atau murtad, seperti bersujud kepada makhluk. Itu ya dosa, ya menyebabkan kepada kekafiran. Ada yang tidak sampai menyebabkan kepada kekafiran. Nah, dosa itu selama tidak berupa kekufuran, jadi seperti misalnya tidak sholat, tidak puasa, tapi masih meyakini sholat itu wajib, masih meyakini puasa itu wajib, maka dia masih berstatus sebagai muslim. Jadi melakukan dosa besar kecuali kufur, ini dia dalam kondisi seperti itu masih berstatus sebagai muslim, artinya bukan murtad. Kemudian musannif melanjutkan, wa tajibut taubatu halan minadz-dzambi walau shaghiratan alal mu'tamad fiha. Setelah seseorang melakukan dosa, meskipun dosa kecil, maka wajib bertaubat seketika itu juga. Nah,
taubat itu artinya menurut bahasa adalah kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah setelah melakukan dosa. Ini namanya taubat. Taubat ini ada rukunnya, yaitu yang pertama berhenti dari maksiat yang sedang dilakukan. Orang sedang minum arak kok bertobat, ya harus berhenti. Jangan sampai dia beristighfar tapi masih meneruskan minum arak. Nah, ini belum tobat betulan namanya. Jadi yang pertama harus berhenti dari tobat yang sedang dilakukan. Kemudian yang kedua harus menyesali apa yang sudah dilakukan, menyesali maksiat yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga, dia punya azm atau bertekad kuat tidak akan mengulangi dosa yang sudah dilakukan. Kemudian jika dosa ini berkaitan dengan manusia lain, maka ada tambahan lagi, yaitu meminta maaf kepada orang yang bersangkutan atau mengganti barang orang lain yang dia rusakkan, dia curi, dia gosok. Nah, taubat ini harus dilakukan halan, seketika, seperti tadi dikatakan oleh musannaf, halan, ya, seketika, tidak boleh ditunda. Penundaan taubat justru merupakan dosa baru. Jadi penundaan taubat itu dosa baru yang harus ditaubati lagi. Maka ini kita atau para siswa yang saat ini masih remaja, ini kalau memang jatuh ke dalam maksiat misalnya, jadi jangan putus asa. Karena orang biasa itu tidak maksum, tidak terjaga dari maksiat. Yang maksum dari golongan manusia hanya Nabi. Kalau manusia biasa jatuh ke dalam maksiat lumrah, sehingga jangan putus asa, segera bertaubat. Jangan terbiasa menunda taubat. Kebiasaan menunda taubat ini kalau dilakukan sejak remaja justru akan akan menjadi kebiasaan buruk, ya. Kalau diberi umur panjang tapi terbiasa menunda taubat, ini dikhawatirkan sampai tua pun ya tetap menunda-nunda terus. Sementara penundaan tadi sudah dikatakan merupakan dosa baru, sehingga dosanya akan bertumpuk-tumpuk terus. Kemudian musannaf melanjutkan, wala tantaqidu taubatu bi'audihi ila dzambi. Ketika seseorang setelah bertaubat kembali melakukan dosa, maka dosa yang baru ini tidak membatalkan taubat yang sebelumnya. Artinya taubat yang sebelumnya tetap sah, dan dosa yang baru ini tidak berpengaruh pada taubat yang kemarin, ya. Lalu musannaf melanjutkan, bal yajibu li hadzal dzambi taubatun jadidatun. Untuk dosa yang baru ini, dosa yang dilakukan setelah taubat, dosa yang baru ini harus ditaubati lagi. Jadi ada taubat baru untuk menghapus dosa yang baru ini. Jadi manusia selain Nabi ini tidak maksum, tidak terjaga dari dosa, sehingga lumrah kalau suatu ketika jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak boleh berputus asa. La taqnatu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi dalam ayat yang lain dikatakan innallaha yuhibbut tawabin, Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Jatuh dalam maksiat lalu taubat, suatu ketika dikehendaki Allah jatuh dalam maksiat, taubat lagi. Itu masuk ke kategori tawabin. Kemudian musannaf melanjutkan, wa yajibu ala syakhsi ayyastanibal kibra wal hasada wal ghibah. Wajib bagi seseorang menjauhi kibir itu sombong, angkuh, dan hasad, iri atau dengki, dan ghibah. Ya, ghibah itu membicarakan kekurangan orang lain, atau kalau dalam bahasa Jawa ngerasani, madu, ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, inna li abwabis samai hajjaban
Inna li abwabis samai hujaban yaruduna a'mala ahlil kibri wal hasad wal ghibah ayyamna'unaha minas su'ud fala tubalu. Karena ada riwayat yang berbunyi bahwa sesungguhnya pintu-pintu langit itu ada malaikat penjaganya. Jadi pintu-pintu langit itu di sana ada malaikat-malaikat penjaga yang menolak amal soleh orang yang sombong, orang yang suka dengki, dan orang yang suka melakukan ghibah. Mereka, para malaikat itu menghalangi amal soleh itu dari kenaikan, dari naik ke langit. Jadi artinya ketika dihalangi, maka amal itu ditolak atau tidak diterima oleh Allah. Ini bahayanya. Jadi orang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi sombong. Ini amalnya, sholatnya, puasanya ini dikhawatirkan tidak diterima Allah karena kesalahannya tadi, yaitu sombong. Begitu juga iri. Orang rajin bersedekah, rajin beramal soleh, tapi sering iri ketika temannya mendapat nikmat. Dia tidak suka, dia ingin nikmatnya temannya tadi hilang. Ini orang yang rajin beramal soleh tapi punya sifat iri seperti ini mengkhawatirkan karena berpotensi amalnya tadi tidak diterima oleh Allah. Begitu juga ghibah. Orang rajin beramal soleh tapi rajin membicarakan keburukan orang lain, maka ini mengkhawatirkan karena ghibahnya ini berpotensi menyebabkan amal solehnya ditolak. Ya, para ulama, para fuqaha mengatakan bahwa salah satu perkara yang merusak pahala puasa adalah ghibah. Maka kita persiapkan diri kita untuk menghindari hal-hal yang merusak pahala amal soleh. Kemudian musannaf melanjutkan, wal hasadu tamanni zawali nikmatil ghair sawa'un kana tamanna an ta'tiyalahu ailil hasid aula. Yang dimaksud dengan hasad atau iri atau dengki adalah berharap atau berkeinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang dari dia. Baik dia berkeinginan agar nikmat itu berpindah kepada dia orang yang iri, atau tidak, atau berpindah ke orang lain, atau nikmat itu hancur sama sekali, hilang sama sekali. Pokoknya intinya dia tidak ingin temannya itu mendapat nikmat itu, dia ingin nikmat itu hilang dari tangan pemiliknya. Nah, hasad ini harus diobati karena tadi dikatakan hasad itu berpotensi menyebabkan amal soleh tidak diterima Allah. Jadi harus diobati. Ketika seseorang punya rasa hasad ini harus diobati. Bagaimana caranya? Jadi dia harus paham, ya, dia harus menggunakan ilmunya. Ya. Jadi dia harus tahu, harus punya ilmu bahwa nikmat itu sudah dibagi oleh Allah, rezeki sudah dibagi oleh Allah dalam azal. Jadi sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah itu sudah punya iradah, sudah menetapkan bahwa si fulan itu dikasih nikmat ini, si fulan ini, di A ini, B ini, sehingga tidak perlu ya, seseorang itu iri, karena dengan iri ini seakan-akan dia itu memprotes apa yang menjadi iradahnya Allah. Allah paham, Allah lebih tahu, Allah lebih paham tentang apa yang terbaik untuk tiap orang muslim. Jadi mungkin teman kita nikmatnya lebih banyak daripada kita. Maka dalam ini kita harus yakin ya bahwa saat ini yang terbaik untuk kita adalah seperti ini. Saat ini yang terbaik untuk teman saya tadi adalah seperti itu. Jadi bisa jadi kalau kita mendapat nikmat seperti teman kita, justru nikmat itu akan membuat kita jauh dari Allah, membuat kita lupa dari Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang diberikan kepada Allah kepada kita, rezeki yang diberikan kepada Allah kepada kita, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sedikit maupun banyak, itulah yang terbaik untuk kita. Begitu juga yang diberikan kepada teman kita, itulah yang terbaik untuk dia. Jadi kita tidak perlu hasud atau iri. Wal kibru
batarul haq wa ghamsul khalqi wa makna batarul haq radduhu ala qailihi wa makna ghamsil khalqi al istihza bihim. Jadi yang dimaksud dengan kibir atau sombong atau angkuh adalah menolak kebenaran ya yang disampaikan oleh orang lain. Jadi orang lain menyampaikan kebenaran, dia tidak mau mengakui, tidak mau menerima, dan meremehkan orang lain. Jadi meremehkan orang lain ini bagian dari kibir, sombong. Maka sebagian ulama mengatakan kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, agar kita tidak jatuh dalam kesombongan, maka kita harus punya perasaan, oh orang ini lebih muda dari saya, berarti maksiatnya lebih sedikit dari saya. Dengan perasaan seperti ini kita akan terhindar dari sombong. Kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, maka kita harus punya perasaan bahwa orang ini amal solehnya lebih banyak dari saya karena dia lebih tua. Nah, maka dengan demikian kita akan terhindar dari meremehkan orang itu. Ketika kita melihat orang lain sedang sibuk dengan kemaksiatan, sedangkan kita sibuk dengan ibadah, maka kita agar terhindar dari kesombongan, kita harus punya perasaan bahwa orang yang sedang sibuk dalam maksiat ini, saat ini maksiat, tapi bisa jadi besok diberi hidayah Allah, bertaubat, lalu sibuk dengan amal soleh. Sedangkan saya esok hari bagaimana, minggu depan bagaimana, nggak tahu. Bisa jadi keadaan saya berubah seperti orang itu. Jadi dengan perasaan seperti ini kita akan terjauhkan dari meremehkan orang lain. Wa yajibu aidan ayatruka an-namimata wa hiya as-sa'yu bainan nas ala wajhil ifsad li'annahu warada la yadkhulul jannata qattatun bi fathil qaf wa tashdidit ta'al musannah min fawqu ba'daha alif wa akhiruha ta'un musannah min fawqu aidan. Jadi juga wajib meninggalkan namimah. Namimah itu mengadu domba ya. Mengadu domba. Jadi kubu utara dan kubu selatan diadu domba. Datang ke kubu utara menjelek-jelekan atau memfitnah kubu selatan. Datang ke selatan memfitnah kubu utara. Akhirnya kubu utara, kubu selatan bertikai. Ini namanya namimah. Dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba ya, maksudnya tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang masuk surga terlebih dahulu. Jadi kalau toh masuk surga dia belakangan. Jadi hasud, iri, kibir, sombong, namimah, adu domba ini contoh ya, contoh dosa-dosa yang sering terjadi di kalangan manusia. Hanya contoh saja, yang lain ini masih banyak. Ini disebut juga ghibah ya, ada 4 paling tidak tadi, ghibah, hasud, kibir, namimah. Ini disebut secara khusus karena lebih sering terjadi di kalangan orang-orang yang bersosial atau berkumpul dengan orang lain. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah, sering bertaubat ketika jatuh dalam maksiat, dan diberi hidayah dijauhkan dari maksiat, termasuk maksiat-maksiat yang dicontohkan tadi. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.